merupakan contoh ya, bagi kita semuanya untuk kemudian mengambil pelajaran betapa pentingnya kemudian kita senantiasa berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Terlebih yang lebih membuat kita sedih, ketentuan itu telah dicatat, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampean pernah membayangkan enggak kalau seandainya ketentuan itu telah dicatat, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjenengan seandainya berpikir seperti itu gimana? Wah, ini yang membuat para ulama-ulama takut. Ini yang membuat para ulama-ulama kemudian risos. Lantas, tatkala Rasulullah menyebutkan hadis yang sejenis seperti ini, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, tatkala Rasulullah menjelaskan seperti itu, ya Rasulullah, yang namanya takdir manusia surga dan neraka telah ditentukan. Rasulullah pernah ditakoni, kalau surga kami neraka sudah ditentukan wahai Rasulullah, lantas apa gunanya kami ini berbuat dan beramal? Oh, kalau seandainya kemudian kita ahli surga, tidak perlulah kemudian kita beramal. Atau kemudian apabila kemudian kita ditakdir ahli neraka, untuk apa pula kemudian kita beramal? Lantas kalau semuanya itu sudah selesai ditentukan oleh Allah semuanya, lantas apa gunanya kemudian beramal? Rasulullah menjawab tatkala ditanya seperti itu, qaribu wasyaddidu, mendekatlah senantiasa terus kepada Allah dan bersungguh-sungguhlah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia takdirnya nanti akan berbanding lurus dengan amalan-amalan yang ia lakukan. Artinya yang paling nyaman, ia harus ke zaman biyen nganti tekan tua diniati untuk beramal soleh, berada di dalam keimanan. Kata Rasulullah hanya seperti itu, dok. Mendekatlah kepada Allah, bersungguh-sungguhlah di jalan Allah, karena kemudian penduduk surga akan dimudahkan jalannya untuk menuju surga, dan penduduk neraka akan dimudahkan pula jalannya untuk menuju neraka. Makanya pentingnya kita mengucapkan kalimat ihdinas siratal mustaqim. Pentingnya gue. Karena kita tidak tahu pula, jangan-jangan suatu saat naudzubillah min dzalik, Allah ternyata kemudian mencabut keimanan itu, Allah kemudian mencabut hidayah itu, kemudian kita berbanding kebalik, yang dulu beriman kemudian menjadi kufur, yang dulu kemudian ahli duduk bermajelis taklim sekarang sudah tidak nampak lagi, yang dulu kemudian ahli sujud sekarang sudah tidak pernah sujud. Boleh jadi mungkin seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Mulanya pentingnya tatkala kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, seakan-akan kata Rasulullah syaratnya ya wis sing penting aja mandek, istiqomah, lakoni terus ngasih mati. Kalimatnya gue trok, tidak menjelaskan bagaimana. Saya pun tatkala kemudian ditanya terhadap permasalahan itu, oh iya nek seandainya gue surga kami neraka wis ditentukan, nah sika apa gunanya dewek sholat, apa gunanya ngaji? Ya saya jawab dengan jawaban Rasulullah. Rasulullah hanya memberi syarat, mendekatlah terus kepada Allah, bersungguh-sungguhlah ke jalan Allah, karena ahli surga dimudahkannya itu jalannya untuk menuju surga, ahli neraka dimudahkan jalannya untuk menuju ahli neraka. Jangan-jangan kalau sekarang sampean bebuh ngaji, kalau jangan-jangan sampean kemudian bebuh sholat, atau jangan-jangan kemudian anda malas untuk beribadah, itu anda termasuk orang yang dimudahkan jalannya untuk menuju neraka. Nek saya ditanya seperti itu, saya jawab seperti itu. Soalnya sering yang bertanya terhadap pembahasan itu kalau lagi pembahasan yang seperti ini. Iku ini apa gunanya sholat ya? Jawabannya itu, jawabannya Rasulullah seperti itu. Kayak gitu. Maksudnya seperti itu. Dan berikutnya. Qala Ibnu Jarir, alladzi walladzi ahrajal marma. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengeluarkan rumput-rumputan. Maksudnya adalah min jami'i sunufin an-nabatati wajruni, itu dari semua jenis tumbuh-tumbuhan ataupun tanah-tanaman ataupun rumput-rumputan. Berarti kalimat yaitu al-marna nek nang terjemahan kan diartikan rumput-rumputan. Ini maksudnya adalah semua jenis tanaman, tumbuh-tumbuhan ataupun rumput-rumputan. Maksudnya adalah wallazi ahrajal marma wajangallahu husa'an ahwa. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menjadikan tumbuh-tumbuhan itu, rumput-rumputan itu
menjadi kering, lantas kemudian kehitam-hitaman. Qala Ibnu Jarir, berkata kemudian Ibnu Jarir, maksudnya adalah kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu, suatu kali Allah Subhanahu wa taala menjadikan tumbuh-tumbuhan itu mengering atau kemudian sampai kemudian daunnya kering kehitam-hitaman. Dan hal ini sebagaimana disebutkan oleh Mujahid, Qatadah, Ibnu Zaid, dan kemudian selain dari mereka. Kenek menurut kemudian penjelasan dari Mujahid, kemudian dari Qatadah, Ibnu Zaid tatkala kemudian menafsirkan kalimat walladzi akhrajal mar'ah. Kalau panjenengan lihat hadis tanam-tanaman atau kemudian hadis pohon, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, aku akan menyuruhmu untuk menanam pohon sekalipun besok terjadi hari kiamat. Rasulullah sampai berkata seperti itu. Artinya sing jenengane kemudian menanam pohon, menanam tumbuh-tumbuhan, ini juga bisa menjadi amal soleh. Contoh, kata Rasulullah, man zaroma, barang siapa yang menanam pohon atau tumbuh-tumbuhan, lantas pohonnya itu berbuah atau tumbuh-tumbuhannya itu berbuah, lantas buahnya itu kemudian diambil manfaatnya oleh hewan, oleh manusia lainnya, maka jika kemudian dia ridho, maka ditulis sebagai bentuk amalan soleh. Sampai dewit rambutan, sampai dewit pelem, sampai dewit gedang, suatu saat dicolongin nang bocah cilik entek, dipangan codot juga banyak, panjenengan ridho, maka apa yang panjenengan kemudian diambil oleh orang seperti itu, maka ini dihitung sebagai sedekah, yaitu di jalan Allah. Masya Allah ya. Kayak orang gini, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, kalau seandainya ada hari kiamat, saya pun akan menyuruh Anda itu untuk tetap itu menanam pohon. Mulanya sering dalil penghijauan. Dalil penghijauan diantaranya sering kemudian mengambil dalil hadis Nabi itu. Sekalipun besok hari kiamat, maka aku akan menyuruhmu tetap untuk menanam pohon. Aku akan menanam pohon sekalipun hari besok adalah hari kiamat. Wah, menanam pohon ke pahalanya mungkin boleh jadi besar. Sampai sih nandur mungkin. Nandur jambu pelem. Begitu nandur, ternyata pohonnya itu besar, 10 tahun kemudian baru berbuah. Sampai sudah meninggal. Begitu kemudian pohon itu berbuah, ternyata dimanfaatkan oleh pemilik pekarangan itu, pemiliknya baru. Karena setelahnya dengan meninggal oleh ahli waris dijual. Begitu dijual kemudian dimanfaatkan oleh orang yang soleh yang menempati itu. Lantas kemudian buahnya senantiasa dimakan, maka panjenengan mendapat pahala yang tidak disangka-sangka. Usyurah dipikir nih, mulanya manfaatnya tanduran seperti itu. Sampai-sampai Rasulullah sangat emankan di tanaman, naik perang tidak boleh merusak tanaman, tidak boleh menebang pohon, tidak boleh kemudian kita memotong kemudian pohon-pohonan dengan sembarangan. Sampai Rasulullah tatkala kemudian mengambil isyarat adab kita terhadap alam semesta seperti itu. Sampai-sampai Rasulullah tatkala mengatur, tatkala kemudian kita mau kencing sekalipun, raudih di bawah pohon yang sedang berbuah, di bawah pohon yang sedang kembang, atau di bawah pohon yang biasa untuk berteduh, raudih. Raudih yaitu buang air kecil di pohon yang besar, tempat biasa berteduh manusia. Yang kedua, tempat di mana pohon itu sedang berbuah atau kembang, maka kita tidak boleh membuang air kecil di tempat itu. Ini adab ya, Masya Allah ya, sampai seperti itu coba. Ini menunjukkan yaitu kesempurnaan akhlak-akhlak di dalam Islam. Dan berikutnya,